Raksasa itu berlutut di tanah dan dengan lembut menggesekkan jarinya di bumi. Tanah yang bagi para penduduk desa akan membutuhkan 1 hari penuh untuk dibajak. Raksasa melakukannya hanya dalam sekejap. Lalu ia menggali sebuah kanal dari sungai, mengalirkan air menuju ladang yang baru saja dibajak. Benih-benih segera bertunas dengan kecambah yang lembut. Seketika itu juga, sang raja menyaksikan semuanya dan meniup tanduknya, memerintahkan sang raksasa untuk melayaninya. Raksasa itu menimba segenggam air dari sungai dan mengisi kolam istana, hanya untuk kesenangan pribadi raja. Raksasa adalah penjaga seluruh kerajaan, tetapi raja selalu meremehkannya karena merasa sang raksasa mencuri perhatian. Raksasa membawa tanah dari pegunungan untuk membangun rumah bagi para penduduk, namun raja meniup tanduknya hanya untuk menimbulkan masalah. Saat raksasa menggali lubang untuk menanam pohon, raja memerintahkan tentaranya untuk menebangnya. Setiap 1 pohon yang ditanam raksasa, raja memerintahkan 3 pohon ditebang. Ketika raksasa mengulurkan lengannya untuk menghentikan mereka, sikap menantang itu membuat raja murka. Ia memerintahkan tentaranya melepaskan panah ke arah raksasa. Itu adalah pertama kalinya raksasa melihat seorang raja yang begitu tak tahu berterima kasih. Dengan amarah yang mendidih, ia meninggalkan tempat itu. Namun raja tidak peduli. Ia terus memerintahkan penebangan pohon tanpa bisa dihentikan oleh raksasa. Raja menjadi semakin ceroboh. Tak lama kemudian, kerajaan yang dahulu penuh kehidupan dan kebahagiaan berubah menjadi padang tandus yang gersang penuh debu. Untuk bertahan hidup, para penduduk desa tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah mereka. Saat menjauh dari tempat yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun dan menoleh ke belakang, raja akhirnya menyadari kesalahannya. Untuk menebus dosanya, ia memutuskan mencari raksasa dan membangun kembali kerajaan bersamanya. Ia mengikuti jejak kaki raksasa yang besar, berjalan tanpa henti melewati angin dan hujan, bahkan menahan hinaan dari anak-anak di sepanjang jalan. Ia melihat kerajaan-kerajaan lain penuh buah-buahan dan kedamaian, dan rasa iri itu hanya semakin menguatkan tekadnya untuk menemukan sang raksasa. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, akhirnya ia melihat sosok yang dikenalnya dari kejauhan. Raksasa itu sedang menanam pohon pada saat itu juga. Tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat seorang lelaki tua lusuh berlutut di hadapannya. Raksasa itu bingung sampai sang raja mengeluarkan mahkota usangnya. Barulah ia mengenali lelaki kotor dan menua itu sebagai raja yang dulu sombong dan kejam. Sebenarnya raksasa tidak ingin ada urusan lagi dengannya, tetapi sang raja benar-benar telah berubah. Ia memohon kepada raksasa agar mau kembali bersamanya dan membangun kembali kerajaan itu bersama-sama. Namun tanpa sengaja, ia menginjak sebuah bunga kecil. Dengan hati yang hancur, ia mengangkat bunga itu dengan hati-hati. Raksasa menyaksikan pemandangan itu dan akhirnya kerutan di wajahnya melunak. Ia terkesima melihat betapa besar perubahan raja itu, lalu mengulurkan tangan raksasanya sebagai tanda damai, dan bersama-sama mereka kembali ke kerajaan lama. Sejak saat itu, keduanya membagi pekerjaan di antara mereka dan mulai membangun kembali rumah yang mereka cintai bersama.